Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Ini pertemuan terakhir kita. Besok Sabtu tanggal 29 kalian sudah PAT, penilaian akhir tahun. Nah, kalau kalian mungkin di antara kalian tanya, Pak Bagio kisi-kisinya apa untuk materi ekonomi bisnis? Seingat saya silakan dilihat jadwal. Mungkin jadwal saya kalau enggak Senin, Selasa itu ya. Nah, supaya kalian tahu, kalau kalian perhatikan pasca mid atau mid semester, nah itu kan kalau kalian lihat video-video Pak Bagio itu materinya tentang perdagangan, dokumen perdagangan dalam dan luar negeri, kemudian hak dan kewajiban tenaga kerja menurut Undang-Undang Tenaga Kerja. Nah, itu Pak Bagio tambahi bab 8, ruang lingkup lembaga keuangan. Jadi bab 8, 9, 10, sebagian kecil bab 11. Karena bab 11 itu hanya rangkuman ringkasan dari 10 bab tentang ruang lingkup ilmu ekonomi. Jelas ya? Jadi materinya terbanyak itu Pak Bagio itu antara bab 9 dan 10. Sedangkan tambahannya Pak Bagio tambahi dari bab 8 dan bab 11 tentang lembaga keuangan dan ruang lingkup ilmu ekonomi. Tapi proporsi soal terbanyak Pak Bagio ambilkan di ulangan pasca ulangan tengah semester bab 9 dan 10. Nah, awalnya Pak Bagio bertanya-tanya, jadi maunya Pak Bagio itu sebelum PAT, penilaian akhir tahun untuk menentukan kalian layak naik kelas atau tidak. Nah, itu kan Pak Bagio di video 3 terakhir itu ada tugas buat kalian. Tapi yang mengumpulkan kurang lebih hanya sepertiga di antara total murid Pak Bagio ini anak UTKP dan AKL. Jadi ada 3 gelas AKL 1, 2, 3 dan 2 gelas UTKP 1, 2. Kalau Pak Bagio total itu kurang lebih jumlahnya ada 180-an siswa murid. Ya, tapi yang mengumpulkan baru sepertiga. Awalnya Pak Bagio curiga, bertanya-tanya kenapa kok nggak semua mengumpulkan. Padahal itu cadangan buat Pak kalian nanti kalau nilai PAT kalian hancur lebur di bawah KKM 75, yang membantu kalian itu ya nilai tugas itu. Ya, ternyata hanya sepertiga yang mengumpulkan di antara 180 murid yang Pak Bagio ajar itu. Nah, Pak Bagio teliti, ternyata di video terakhir Jumat kemarin, tanggal 21, Pak Bagio cek karena dimasukkan di YouTube sama Bu Amel, dari 180-an murid itu ternyata hanya 53 yang melihat video Pak Bagio. Berarti ada kurang lebih hanya 53 anak itu yang mengumpulkan tugas karena tahu ada tugas. Sedangkan yang lainnya wassalam itu. Ya. Nah, mungkin kalau nanti nilai kalian di bawah KKM, pas KKM ya alamat wassalam. Ya kalau di bawah KKM suka nggak suka kalian harus meninggalkan Wakid Hasim itu ya. Alias nggak naik kelas, biasanya selama ini mereka yang nggak naik kelas itu hampir 100% meninggalkan sekolah, malu ngulang lagi bareng adik kelas. Pak Bagio nggak ingin itu terjadi, ya. Jadi diingatkan kesadarannya. Yang kedua, kalau yang sudah ngumpulkan nggak usah tanya lagi, ya. Insya Allah yang sudah ngumpulkan Pak Bagio catat itu. Jangan tanya lagi, ya. Karena masalahnya murid Pak Bagio itu bukan cuma SMK, di SMA Wakid Hasim juga banyak, ya. Jadi kalau kalian yang ngumpulkan
baik kalian taruh di ruang guru SMA, SMK itu sudah Pak Bagio ambil, Pak Bagio catat, itu yang membantu kalian nanti kalau nilai PAT kalian di bawah KKM. Ya. Karena Pak Bagio ingin kalian benar-benar jadi murid pejuang, bukan murid pecundang anak-anak. Ya, Pak Bagio nggak suka itu. Ya. Karena kemarin Pak Bagio ditegur sama kepala sekolah, karena Pak Bagio kategori guru yang pelit memberi nilai. Bukan pelit, wong kamu nggak berusaha, nggak berkeringat, ya tugas nggak ngerjakan, absensinya banyak bolong-bolong, mau minta nilai berapa? Ya, dengan tegas Pak Bagio, kalau kamu tetap nggak ngumpulkan tugas, ulang kamu hancur, ya resikonya kamu harus tinggal kelas. Ya. Sehingga saya Pak Bagio ingatkan ya, besok terakhir itu kalian suka nggak suka, mau nggak mau sudah harus ngambil kartu ujian. Ya, nggak tahu kalau ya anak AKL mungkin ambilnya ke Bu Mila, kalau anak UTKP ngambilnya ke Bu Dewi, guru BK-nya sendiri-sendiri itu. Nah, jadi kalau yang nggak merhatikan video Pak Bagio, nggak ngambil kartu ujian, ya alamat wassalam ya, karena di PAT ini sudah nggak ada ujian susulan, merepotkan, nggak ada alasan apapun ya. Jadi kalau kalian misalnya nggak punya HP, HP-nya gantian sama orang tua, ya bilang sama wali kelasnya sendiri ya. Nanti difasilitasi kalian ngerjakan di sekolah, disiapkan lab sekolah khusus kalau kalian yang bermasalah HP-nya gantian sama adik sama orang tuanya, atau punya HP nggak punya kuota. Sekolah sudah menyediakan itu anak-anak. Ya, jelas ya. Kisi-kisinya tadi sudah Pak Bagio terangkan, terus Pak Bagio juga mengingatkan, karena Pak Bagio juga wali kelas di 10 AKL 2. Saya nggak ingin di pelajaran saya ada satu anak yang tidak mengikuti PAT, tidak ada ujian susulan. Ya, jadi kalau supaya dapat kartu ujian ya kalian lunasi SPP infaknya sampai bulan Juni. Ya, tidak ada juga dispensasi. Kalau kalian minta dispensasi, nah, guru-guru kalian itu nanti makan apa? Gajian dari mana? Ya, mungkin beda dengan sekolah negeri. Kalau sekolah negeri gurunya itu digaji pemerintah. Kalau sekolah swasta itu digaji dari uang SPP atau infak kalian. Kalau kalian nunggak, ya sama dengan ya menghambat guru-guru kalian untuk mendapatkan gaji. Kalau ditunda gajinya gimana? Ya, jadi saya ingatkan itu aja, nggak ada materi lain. Materi Pak Bagio sudah selesai semua. Silakan, paling mudah itu kalian latihan soal-soalnya kalian coba sendiri. Kalau kalian rasan baca ya kalian dengarkan aja atau kalian perhatikan videonya Pak Bagio. Selamat berjuang anak-anakku, murid-murid pejuang, semoga cita-cita kesuksesan selalu menyertai kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.